Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falabeda. Nah, di video ini sebenarnya saya ingin menjawab banyaknya pertanyaan di kolom komentar di video lama saya terkait dengan pengisian informasi kosong. Nah, di video ini akan saya jelaskan dan saya tunjukkan langsung peraturan mengenai informasi kosong ini. Jadi biar tidak mengada-ngada, tapi saya menjelaskannya sesuai dengan peraturan, yaitu di Permen RB nomor 27 tahun 2021 di pasal 48-nya. Teman-teman sebenarnya bisa lihat sendiri, tapi mungkin sudah lihat masih belum paham. Di sini akan saya coba jelaskan juga. Namun sebelum itu ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini, terutama untuk kalian sedang mencari-cari informasi lowongan pekerjaan ataupun informasi seputar pelaksanaan tes CPNS. Dan jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam penjelasan terkait dengan Permen PAN RB nomor 27 tahun 2001 pasal 48 ayat 5 yang mulai menjelaskan tentang pengisian informasi kosong setelah dilakukan hasil integrasi, setelah hasil pengumuman disampaikan lah pokoknya hasil akhir. Oke, silakan teman-teman simak penjelasan berikut ini. Baiklah teman-teman, seperti saya bilang bahwa di sini saya akan menjelaskan mengenai Permen PAN nomor 27 tahun 2021, terutama untuk pasal 4 yang sebenarnya berisi tentang hasil akhir ya, dan salah satunya adalah menjelaskan mengenai bagaimana jika masih ada formasi yang ternyata kosong atau tidak ada yang lulus pada formasi tersebut. Nah, teman-teman bisa langsung melihat pada pasal 48 ayat 5 ya, di situ dijelaskan bahwa dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 4, berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagi jabatan pada kebutuhan umum, belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, ya, lokasi penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Nah, misalnya gini nih, anggap aja ada formasi penata keuangan. Nah, formasi keuangan ini yang diterima 2 orang nih, yang satu jalur umum, yang satu jalur khusus. Anggaplah jalur khusus ini adalah jalur cum laude. Nah, misalnya di posisi jalur umum tidak ada satupun yang lulus, sedangkan di jalur khusus ternyata ada 2 orang yang lulus SKD, maka orang peringkat kedua di formasi khusus cum laude tadi bisa mengisi di formasi umum. Nah, lebih seperti itu penjelasannya. Lalu yang poin kedua adalah bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi kebutuhan sama serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Ini sama dengan poin A, hanya dibalik. Kalau yang tadi bisa di poin A adalah yang kosong tadi umum, di sini yang kosong adalah informasi khusus. Kita tahu bahwa formasi khusus itu misalnya formasi cum laude, formasi putra putri Papua, atau juga formasi disabilitas. Nah, buat teman-teman yang selalu bertanya nih, misalnya yang kosong nih formasi disabilitas, bisa nggak diisi dari formasi yang umum? Jawabannya bisa, sesuai dengan Permen 27 nomor 27 tahun 2021 pasal 48 ayat 5 poin B. Lanjut lagi, untuk pasal 6 nya, dalam hal instansi pusat memiliki pengelompokan unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang dikelompokkan tersebut. Nah, kalau tadi misalnya dalam hal ini misalnya saya kasih contoh penjaga tahanan untuk kantor wilayah Bangka Belitung. Nah, yang bisa mengisi ya hanya yang berada di sekitaran Bangka Belitung tadi. Misalnya beberapa lapas, misalnya yang kosong ternyata di lapas A, maka bisa mengambil di lapas B selama masih dalam penempatan atau lokasi pengelompokan yang sama, pengelompokan lokasi yang sama, sedangkan tidak bisa mengambil dari kantor yang dalam hal instansi daerah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, masih tidak ada lagi yang terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan lainnya yang memiliki jabatan,
dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi nilai membuat SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Jadi kalau kita lihat di poin A, ayat 5 poin A dan B ini untuk penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, sedangkan di pasal 7 ini adalah jika penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda. Jadi bisa switch antar instansi selama memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama, ya. Tapi yang diutamakan adalah orang yang dari kebutuhan penempatan yang sama dulu. Jadi di instansi A ternyata masih ada yang kosong, tapi di instansi A tersebut juga ada yang kualifikasi pendidikan dan juga jabatannya sama. Maka bisa diambil dari instansi A dulu. Kalau misalnya tidak ada, baru ke instansi lain, instansi B. Jadi diutamakan dulu instansi berdasarkan instansi yang sama. Kalau masih juga ada yang kosong, baru diambil dari instansi yang berbeda. Nah, inilah penjelasan mengenai pengisian jabatan atau formasi yang kosong. Jadi memang mengutamakan optimalisasi dibandingkan dengan pengadaan tahun selanjutnya. Memang lebih ke hemat anggaran juga ya, karena memang kebutuhan ini kan dibutuhkan untuk saat ini ya. Jadi memang kalau bisa ya dipenuhi saat ini juga. Nah, buat teman-teman yang masih belum paham, teman-teman bisa download sendiri Permenpan RB. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 pasal 48 yang dimulai dengan ayat 5 terkait dengan pengisian formasi kosong. Ingat, pengisian formasi ini baru akan dilaksanakan setelah hasil integrasi antara SKD dan juga SKB. Jadi bukan dilaksanakan sebelum SKB, namun setelah hasil SKB diintegrasi dengan SKD, baru kita ketahuan mana formasi yang kosong, baru kemudian dilakukan hasil optimalisasi formasi tersebut. Jangan sampai formasi tersebut dibiarkan kosong atau dilaksanakan untuk tahun selanjutnya. Jadi intinya akan lebih ada optimalisasi formasi yang kosong berdasarkan jabatan kualifikasi pendidikan yang sama pastinya. Oke, itu tadi penjelasan saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini, saya akan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube sini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasi tidak hanya menjadi kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Pala Bilda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.